PSM Jogja berhasil comeback di kandang. Gimana caranya? Laga super dramatis terjadi di ronde 22 lalu, di mana PSM Jogja sukses menyimbangkan kedudukan setelah sempat tertinggal 3 gol dari Bali United. Pasukan Johnny Jansen dipaksa harus puas bawa pulang 1 poin setelah gol istimewa Sapia Sheva, gol bunuh diri Ricky Fajrin, dan tandukan Franco Minggu di akhir laga menggetarkan jala gawang Hofmeier. Pergantian strategi dari Jan-Paul van Hassel serta kartu merah Ferrari di babak kedua punya peran besar dalam terjadinya remontada PSM. Lalu, seperti apa duel taktik antara dua pelatih Belanda tersebut? Bermain di kandang bila PSM dilakukan dengan pola 3-2, di mana Raka Cahyana ditugaskan naik di sayap sebagai pemegang kelebaran. Sementara posisi Zé Valente dan Rahmat Cho yang tidak sejajar di tengah memaksa blok depan Bali United bertahan lebih rendah. Progresi bola sering diarahkan ke sisi kiri untuk menembus blok menengah Bali yang berbentuk 5-3-2. Cara bertahan Bali United yang banyak menunggu di tengah menjadi penghambat progresi bola PSM. Namun PSM dapat mengatasinya dengan memancing pres Bali dengan bermain ke belakang. Dengan begini, blok mereka tertarik ke depan sehingga membuka ruang untuk pemain yang jadi target progresi dapat menerima umpan di antar lini. Struktur 5-3-2 Bali United menyisakan ruang kosong yang terdapat di samping kiri dan kanan dari blok depan mereka. Ruang ini yang menjadi target eksploitasi PSM untuk progres bola. PSM menggunakan ruang tersebut dengan rotasi posisi antara fullback dan winger di sisi bola. Hal ini membuat wingback lawan terikat di belakang untuk menjaga area bertahan. Seperti contoh di sini, pertukaran posisi antara Raka Cahyana dengan Vidal di kanan memanfaatkan ruang kosong tersebut. Dengan pergerakan Raka dari half space ke samping yang menarik Ricky Fajrin, Vidal jadi punya jalur umpan progresif menuju Haljeta. Kemudian Faris Sudin yang kali ini berperan sebagai second striker memudahkan Haljeta untuk link up serangan di lini depan. Pergerakan dinamis antara dua posisi ini menyulitkan Bali United dalam bertahan di area samping. Sebab dengan adanya satu pemain yang mengikat back di half space, wingback jadi teroverload, dan PSM selalu punya satu pemain bebas untuk terima umpan switch. Posisi Fareza yang ada di samping striker memungkinkannya untuk menyerang celah yang ada di lini belakang Bali United. Selain lewat rotasi posisi, PSM juga dapat memanfaatkan ruang kosong di samping secara langsung lewat struktur lini pertama yang melebar, sehingga bek luar berperan sebagai progresor bola. Kalau PSM mengutamakan penguasaan bola, Bali United lebih dominan dengan strategi defense counter. Lewat pressing di tengah, Bali United berusaha merebut bola untuk langsung melakukan serangan balik ke depan. Kopitovic sebagai striker berfungsi sebagai pemantu serangan balik. Serangan transisi yang tertuju pada Kopitovic sebagai konektor di depan dibantu oleh Irfan Jaya yang posisinya cenderung masuk ke dalam untuk bisa jadi outlet counter attack. Selain dua pemain tersebut, ada satu pemain lain yang perannya sangat penting dalam serangan balik Bali United. Pemain tersebut adalah Timen Hopel yang kali ini bermain sebagai fullback kanan. Pergerakannya yang bisa naik di sayap dari lini belakang menyediakan opsi umpan di area kelebaran, untuk kemudian switch ke Irfan Jaya yang jadi outlet counter. Lewat build up direct, overlapnya yang dapat jadi ancaman di sisi kanan memaksa Abioso untuk menjaganya secara man-to-man dengan mundur ke lini belakang, hingga membentuk 5 back. 3 pemain inilah yang menjadi aktor utama dalam proses gol Bali United. Kopitovic menyambungkan serangan direct kepada Irfan Jaya yang menyerang di sisi kiri. Kemudian di dalam kotak penalti, PSM yang bertahan dengan 4 back dibuat bergeser dengan pergerakan Yachida yang mendorong Yusaku ke belakang, sehingga membuka jalur umpan menuju ruang tiang jauh. Ruang half space yang kosong di-overload oleh Kopitovic dan Hopel yang muncul di kanan. Dummy dari Kopitovic mengecoh marking Yusaku, sehingga Hopel bisa terima umpan dan menembak dengan nyaman. Gol ketiga Bali United juga berasal dari peran ketiga pemain tersebut. Setelah memotong umpan panjang Cahya di tengah, Hopel yang berada di kanan langsung melakukan overlap untuk menyerang ruang sayap PSM yang ditinggal Yusaku ke tengah. Namun jarak Yusaku yang terlalu jauh memberi ruang luas untuk Hopel bisa mengirim crossing ke sisi kiri. Umpan tersebut dapat diterima dengan baik oleh Irfan Jaya, meski sempat ditempel ketat oleh Rio Hardiawan. Misi remontada PSM dimulai setelah gol Irfan Jaya. Mereka pun mengubah gaya serangannya dengan struktur yang lebih agresif. Dengan mendorong lebih banyak pemain ke depan, PSM yang menaruh 6 pemain di area sepertiga akhir menyerang lebih direct untuk mendobrak struktur 5-3-2 Bali United. Gol pertama PSM tercipta dari struktur rush defense dari sepak pojok yang menjaga area luar kotak penalti untuk menjaga serangan balik sekaligus mengambil second ball. Sapuan bersih dari Melana dapat diintercept oleh Sheva yang punya ruang luas di tengah, sehingga ia bisa melakukan tembakan langsung hingga jadi gol yang spektakuler.
Kemudian kartu merah yang didapat Ferrari mengubah jalannya pertandingan. Pressing intens dari Corvée dan Haljeta dapat memotong umpan dari Kadek Arel yang berpotensi jadi serangan balik berbahaya, sehingga memaksa Ferrari melakukan tackle. Kemudian strategi overload PSIM di dalam kotak penalti membuahkan hasil. PSIM yang berusaha menghancurkan low block menyerang lewat early cross dari samping menuju pemain yang unggul jumlah di tengah, hingga terjadi insiden gol bunuh diri dari Ricky Fajrin. Sedangkan gol penyimbang tercipta lewat strategi lemparan ke dalam cepat kepada Haljeta di kiri. Melihat ada ruang kosong di tiang jauh, Haljeta langsung mengirim umpan crossing menuju Mingo yang berada di dalam celah antar back yang cukup lebar. Umpan tersebut pun dapat disambut oleh Mingo dengan tandukan yang membuat Bali United harus pulang dengan 1 poin. Gimana menurut kalian? Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.